Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Karena saya ketua Satgas Nasional untuk tindak pidana pencucian uang. Salah satu paslon itu mungkin saja akan dibiayai dengan dana tambang ya. Mafia tambang kan banyak ya. Mungkin mereka punya istilahnya apa ya, memiliki piaraan-piaraan, dan di salah satu paslon ini saya nggak tahu siapa. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja, dan Amin menyarankan bongkar setuntas-tuntasnya. Ya, transaksi penerimaan dan pengeluaran rekening bendahara partai politik. Nah, itu memang jumlahnya cukup besar ya, sangat besar, yaitu di atas 0,5 triliun lebih. Ada yang mulai ketar-ketir nih. Selaku Menko Polhukam, Mahfud MD turun tangan atas temuan pelanggaran dana kampanye yang mengalir ke bendahara partai dengan jumlah yang fantastis dan akan segera diumumkan ke publik. KPU dan Bawaslu lambat, Mahfud langsung ambil tindakan. Hayo tebak, paslon mana yang akan terima malu karena terima dana dari tambang ilegal? Bisa nebak kan? Ya, kalau kita lihat definisi transaksi keuangan mencurigakan itu, salah satunya adalah transaksi di luar dari profil nasabah ya. Ya, karena PPATK itu untuk kepentingan orang banyak. Kalau memang faktanya ada, proses lagi, jangan didiamkan. Dari dulu PPATK selalu meluncurkan isu-isu yang pada akhirnya tidak jelas cenderungannya. Kita menaruh harapan pada semua institusi ya, penegak hukum, KPK, Bawaslu, TNI, Polri itu berfungsi secara penuh, secara maksimal sesuai dengan tupoksinya. Jadi ini kaitannya pemilu, ngomong lagi soal dana tambang untuk pemilu. Nanti diusut, dibuka, ternyata nggak jelas ujungnya. Jadi maksud saya, kalau sudah clear, nggak usah dipublikasi, koordinasikan dengan aparat hukum lainnya, tetapkan siapa yang masalah. Nah, kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa lah rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. sebagai timnas Amin, Ya, makanya clearkan secara objektif, buka, koordinasikan dengan aparat penegak hukum lainnya. Jika itu ada perkara pidana di dalamnya, lakukan penindakan. Saya pikir clear. Nah, kalau Anda tanyakan sekarang, saya dapat memfitnah nanti. kita tidak bisa komentar terlalu jauh karena itu kan ranah hukum ya. Jadi mudah-mudahan PPATK tetap terjaga profesionalitasnya, independensinya, dan bisa menjadi bagian dari upaya membuat demokrasi ini lebih sehat, lebih Kenapa ada orang mau sumbang diperiksa pajak, soal nanti gitu kan. Jadi lebih baik dikelirkan saja, saya pikir itu. Mahfud minta penegak hukum selidiki dugaan transaksi janggal pemilu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan transaksi janggal terkait pemilu 2024. Menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ia menerangkan aparat penegakan hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawas Pemilu, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi harus mengusut bagaimana, dari mana, dan kemana aliran dana terkait pemilu 2024 yang ditemukan janggal oleh PPATK tersebut karena rawan mengaruh kepada tindak pidana pencucian uang. Itu harus diperiksa oleh Kejaksaan kalau itu dilaporkan Kejaksaan, oleh KPK kalau dilaporkan ke KPK, oleh Kepolisian kalau dilaporkan ke Kepolisian, ujar Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyebut PPATK dalam hal ini memang merupakan instrumen hukum yang dibentuk oleh undang-undang untuk menyelidiki hal-hal seperti itu. Karena itu Mahfud mengatakan pengusutan
lebih lanjut tersebut sudah menjadi kewajiban aparat penegak hukum, sebab data yang diberikan oleh PPATK tidak hanya terperinci, tetapi juga kredibel. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yusti Avandana menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye pemilu 2024 meningkat pada semester 2 2023. Kami lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100% di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kami dalami, kata Ivan. Lebih lanjut, Ivan menerangkan PPATK menemukan beberapa kegiatan kampanye tanpa pergerakan transaksi dalam rekening khusus dan kampanye. Pada 2022, diketahui bahwa pada periode 2016 sampai 2021, PPATK telah membuat 297 hasil analisis yang melibatkan 1.315 entitas dengan nominal aktivitas yang diduga terlibat dengan tindak pidana mencapai 38 triliun rupiah. PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai 221 triliun rupiah. Lalu sikap Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menyatakan tidak memiliki wewenang menyelidiki transaksi mencurigakan dana kampanye yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dinilai absurd. Menurut Direktur Democracy and Electoral Environment Partnership atau DEPP Indonesia, Neni Nurhayati, Bawaslu sebagai lembaga pengawas sebenarnya bisa ikut menyelidiki dugaan transaksi mencurigakan itu. Justru inilah momentum Bawaslu menunjukkan performa terbaik dengan serius menindaklanjuti temuan PPATK. Kalau kemudian Bawaslu menyampaikan bahwa ini bukan wewenang Bawaslu, rasanya sangat absurd, sambung Neni. Menurut Neni, Bawaslu mestinya bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum serta aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi buat mendalami temuan PPATK itu. Kemudian kata Neni, hasil penelusuran terkait temuan PPATK dari ketiga lembaga itu dipaparkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Sebelumnya diberitakan Bawaslu menyatakan tak bisa menindaklanjuti temuan PPATK terkait dana ilegal yang ditenggarai mengalir ke rekening anggota partai politik untuk kepentingan kampanye. Ia menyinggung lembaganya memang berwenang mengawasi dana kampanye. Sementara itu dana kampanye ditampung secara khusus dalam rekening khusus dana kampanye dan dilaporkan oleh peserta pemilu melalui laporan awal dana kampanye, laporan penerima sumbangan dana kampanye, dan laporan penerima atau pengeluaran dana kampanye. Ia menjelaskan dalam nota kesepahaman yang ditekan Bawaslu dan PPATK. PPATK akan memberi informasi untuk ditindaklanjuti Bawaslu jika informasi itu berkaitan dengan RKDK atau rekening dana pemilu. Dugaan dana hitam semakin jelas terjadi mewarnai kemelut politik yang ada saat ini. Temuan PPATK yang selama ini kurang direspon oleh pihak-pihak yang semestinya ambil bagian dengan menindak siapa saja yang terlibat terkesan lamban. Hal ini membuat Mahfud MD yang sudah beberapa kali membongkar mega korupsi dengan PPATK geram dan akan tindak lanjuti itu semua. Selain melanggar etika kampanye, ini jelas mengandung unsur pidana karena berasal dari sebuah korporasi tambang ilegal. Jika kita lamban menindak dan mendalaminya, mereka akan kuburkan transaksi yang sudah dikantongi PPATK dan telah dilaporkan kepada penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang mempunyai otoritas tersebut. Apapun itu, semoga kasus ini segera terbongkar agar jelas bagi kita siapa capres dan partai yang berafiliasi dengan tambang ilegal tersebut. Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik itu uang apa. Yang kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uang ya, uang halal, uang haram itu dihalalkan. Kita support PPATK untuk menjalankan fungsinya juga. Kalau memang ada aliran dana-dana yang dirasa tidak legal atau tidak normal, saya kira kewenangan mereka untuk mengungkapkannya, kemudian menjadi tanggung jawab dari penegak hukum untuk mengusutnya. Ya, enggak, harus diperiksa dulu. Itu kan resminya ke bendahara parpol. Terus kemana dan bagaimananya dan dari mananya kan itu yang penting. Kalau itu terkait pencucian uang, itu bisa menjadi kasus yang serius. Ya, menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang oleh undang-undang, maka hal tersebut ya jika benar
nanti itu bisa diproses di Gakumdu, di sentra Gakumdu, ya, sehingga akan berpotensi terkena tindak pidana. Harus diperiksa. Karena apa? Karena PPATK itu dibentuk dulu oleh undang-undang memang untuk menyelidiki hal-hal yang seperti itu sebagai instrumen hukum kita, sehingga itu harus diperiksa oleh kejaksaan kalau itu dilaporkan kejaksaan, oleh KPK kalau dilaporkan ke KPK, oleh kepolisian kalau dilaporkan ke kepolisian. Itu kewajiban. Kerjasama yang kita lakukan dengan Bawaslu dan PPI itu cukup baik ya Mbak Rizka. Tapi untuk tindak lanjut saya sendiri belum dapat informasi yang cukup detail ya. Baru saya yang buka itu, ini PPATK kan instrumen negara. Terus kemudian yang saya buka dengan pencucian uang, perpajakan, perpajakan, dan itu kan saya yang buka. Lalu PPATK mulai muncul lagi kan. Apa yang disampaikan oleh PPATK memberikan warning kepada semuanya bahwa yang ditransaksikan itu adalah sesuatu yang legal. Kalau itu tidak legal, itu artinya bahaya yang akan muncul. Maka semuanya harus transparan, harus legal, ya, akuntabel gitu ya. Makanya semuanya diingatkan oleh PPATK. Dan sekarang kita terhitung 7 Oktober yang lalu sudah ditetapkan secara resmi di dunia internasional masuk rezim anti penjajahan, anti pencucian uang. Kampanye temuannya seperti apa? Tolong dijelaskan Pak Natsir. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.